Gila. Iya, mari. Saya pamit dulu. Ya, mari. Akan maju ke depan sini, boleh? Sedikit. Depan sini, saya. Depan sini. Nah, sini maju sini. Maju sini. Ya. Gak apa-apa, depan sini. Oke. Baik ya, sebelum kita melakukan meditasi, saya akan memberikan beberapa penjelasan dulu untuk melakukan meditasi. Kita akan melakukan meditasi Satipatthana. Satipatthana ini, meditasi Satipatthana adalah salah satu dari 8 jalan mulia ya, atau jalan mulia berunsur 8. Upaya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan jalan mulia berunsur 8 dalam mencapai pembebasan, itu Buddha menekankan satu teknik, yaitu mengembangkan sati. Maka Buddha kemudian mengajarkan dalam satu khotbah besar yang dikenal dengan Mahasatipatthana Sutta. Di dalam Mahasatipatthana Sutta ini Buddha memberikan kerangka, instruksi bagaimana kita memahami dukkha, bagaimana kita kemudian meninggalkan sebab dukkha, dan bagaimana kita kemudian mencapai akhir daripada dukkha. Di dalam khotbah Mahasatipatthana ini sangat jelas Buddha memberikan instruksi-instruksi ini. Jadi dalam hal ini Buddha membagi ke 4 objek besar dalam Mahasatipatthana. Yang pertama adalah kontemplasi pada tubuh, kemudian kontemplasi pada perasaan, kontemplasi pada kesadaran, dan kontemplasi pada fenomena-fenomena tubuh dan batin. Keempat objek besar ini adalah apa yang menjadi kerangka di dalam praktek Satipatthana. Nah, keempat objek besar ini dibagi lagi ke dalam sub-sub objek, dan kita akan melakukan kontemplasi pada tubuh, rupa. Nah, kontemplasi pada tubuh ini menjadi kontemplasi yang sangat dasar, karena kita lebih mudah mengamati tubuh daripada perasaan, kesadaran, dan fenomena-fenomena pada tubuh dan batin kita. Maka ini yang akan menjadi langkah awal kita di dalam latihan, bahwa kontemplasi pada tubuh ini pun dibagi lagi ke dalam sub-objek, yaitu ada 6. Kontemplasi pada postur tubuh, kontemplasi pada aktivitas tubuh, kontemplasi pada napas, kontemplasi pada elemen-elemen tubuh, kontemplasi pada bagian-bagian tubuh, dan yang keenam, kontemplasi pada tubuh yang membusuk. Ada 6 objek, sub-objek dalam kontemplasi pada tubuh. Umumnya dalam berbagai perguruan itu akan mengawali dengan 3 sub-objek kontemplasi, yakni kontemplasi pada postur tubuh,
lalu kontemplasi pada aktivitas tubuh, dan kontemplasi pada napas. Nah, ketiga ini pun dibagi lagi ke dalam sub-sub objek dalam praktiknya. Nah, dalam hal ini ada 4 postur tubuh yang biasa dijelaskan oleh Buddha, yaitu postur berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Kita akan menggunakan 3 postur dalam hal ini, yaitu berdiri, berjalan, dan duduk. Ini akan kita gunakan. Dan kemudian dalam setiap aktivitas pada tubuh itu, kita akan menjadikan itu sebagai objek, yaitu kontemplasi pada aktivitas tubuh. Artinya bahwa setiap gerakan apapun kita akan menghadirkan perhatian di sana. Gerakan apapun, gerakan tubuh apapun, kita akan menghadirkan perhatian agar kesadaran kita betul-betul mengamati gerakan itu. Gitu. Maka dikatakan sati patana. Sati itu perhatian penuh, patana itu dari kata upatana, artinya hadir, ya, menghadirkan perhatian penuh pada objek. Gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Lalu nanti kita dalam postur berdiri, berjalan, dan kemudian duduk. Pada saat duduk, kontemplasi pada postur duduk, dan kita akan lanjut pada kontemplasi terhadap napas. Di dalam Mahasatipatthana ini dibagi menjadi 4 bagian kontemplasi pada napas. Tahu adanya napas, tahu kemudian napas itu panjang dan pendek, tahu hadir kemudian bersama seluruh tubuh napas, dan hadir kemudian pada menenangkan formasi tubuh napas. Jadi ada 4 kalau dalam Mahasatipatthana Sutta. Kalau dalam Anapanasati Sutta biasa dikembangkan ke dalam 16 bagian. Nah, kita akan mengembangkan dalam 4 tahap kalau dalam napas ini nanti. Ini kerangka dalam upaya kita melakukan latihan. Maka bagaimana kita melakukan ini? Nanti kita akan awali dengan meditasi berdiri dan berjalan. Berdiri berjalan di mana? Bukan jalan-jalan di mall. Anda akan berdiri di belakang matras nanti, lalu berjalan hanya 3 atau 4 langkah saja. Gitu. Untuk melakukan kontemplasi pada aktivitas berjalan dan berdiri. Gitu. Lalu kemudian duduk. Duduk, kontemplasi pada postur duduk, dan kemudian diarahkan yang lebih halus lagi adalah kontemplasi pada napas masuk dan napas keluar. Itu pun diawali dari yang kasar dulu. Tahu dulu ada napas. Gitu. Tahu dulu ada napas. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti secara bertahap. Saya akan memberikan instruksi-instruksi di dalam melakukan latihan meditasi Satipatthana ini. Nah, maka Anda lakukan ini tidak perlu dengan cemas, ya, tidak perlu dengan bingung. Dengarkan saja instruksi yang saya berikan, lakukan saja. Kalaupun keliru, ya namanya latihan, wajar gitu loh. Nanti ya bisa diulang lagi gitu. Terus begitu, bisa diulang lagi. Bagaimana kita mengetahui untuk memahami bahwa latihan kita itu berkembang? Ada 6 indikator yang nanti Anda bisa rasakan ketika berdiri dan berjalan. Ada 6 indikator. Yang pertama, ketika perhatian Anda betul-betul hadir pada objek dan kesadaran Anda itu betul-betul fokus pada objek, maka ketika Anda berdiri dan berjalan, itu tubuh akan seimbang dan kokoh. Jadi tidak goyang-goyang. Tidak goyang-goyang. Nanti kalau yang belum terbiasa pasti jalan akan goyang dan berat. Maka ketika itu tubuh kita akan kokoh, tegak, kokoh, ya. Kemudian yang kedua, tubuh kita akan ringan. Yang ketiga, tubuh kita akan rileks, bahkan sangat rileks sekali. Gitu. Dan yang keempat,
perhatian penuh itu akan hadir betul-betul pada objek. Sehingga yang kelima, kesadaran betul-betul fokus pada objek, tidak kemana-mana. Sehingga kemudian yang keenam, batin kita ini tenang. Batin kita tenang. Kalau 6 indikator ini Anda rasakan, itu berarti Anda berhasil dalam upaya mengembangkan perhatian penuh. Itu yang menjadi satu indikatornya nanti, gitu ya, indikatornya nanti. Ya kalaupun nanti belum bisa mendapatkan indikator ini ya nggak masalah. Nanti bisa diulang lagi. Namanya juga latihan. Apalagi di sini hanya sebentar, gitu, pengenalan saja. 1 jam itu ya cuma sebentar. Maka nanti waktu kita akan bagi. Nah, saya akan ngambil waktu 1 jam. Nanti kita akan bagi waktunya itu berdiri dan berjalan itu 30 menit. Lalu duduk itu 30 menit. Nanti ketika duduk ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Jadi tidak langsung perhatikan napas. Duduk itu nanti ada beberapa tahap, kontemplasi pada tubuh dulu, bagian-bagian tubuh dan sensasi tubuh. Baru kemudian ke napas yang kasar dulu, baru ke napas yang betul-betul akan dijadikan sebagai titik kontemplasinya, gitu, di objek kontemplasinya. Oke, kita akan mulai ya. Nanti kalau untuk diskusinya nanti ada sesi. Sekarang Anda coba untuk melakukan dulu. Maka sebelum melakukan ini, saya minta Anda bisa meninggalkan dulu berbagai metode-metode yang mungkin pernah Anda pelajari. Tinggalkan dulu ya, biar tidak tabrakan di batin, gitu. Jadi tidak ada pertentangan. Paling tidak nanti ini bisa menjadi satu nutrisi batin untuk pengetahuan, pengalaman meditasi. Oke, silakan Anda berdiri di belakang matras. Anda bisa berdiri di sebelah kanan. Ya, Anda silakan untuk menghadap ke kiri. Ya, menghadap ke kiri. Jadi jalan Anda hanya sebatas matras ya. Jalannya hanya sebatas matras. Tidak lebih dari itu. Paling 3 atau 4 langkah saja. Oke. Tangan boleh diletakkan di depan atau di belakang. Jadi posisi tangan bisa diletakkan di depan atau di belakang. Mana yang menurut Anda mudah Anda lakukan untuk meletakkan kedua tangan Anda di depan atau di belakang. Anda hadirkan perhatian penuh pada tubuh. Boleh Anda mulai dari bawah pada sentuhan kaki di lantai. Anda hadirkan perhatian penuh, mata tetap terbuka ya, mata tetap terbuka. Hadirkan perhatian penuh pada tubuh, bisa dimulai dari bagian bawah yang lebih bisa terasa, yaitu kaki pada sentuhan pada lantai. Anda kontemplasi, hadirkan perhatian penuh di sana dan kesadaran mengamati sentuhan kaki pada lantai sebagai sentuh, 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 sentuh. Anda kemudian bisa mengalihkan perhatian penuh dari bawah ke atas, sehingga kesadaran mengamati bagian kaki ke atas sebagai berdiri, 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 hingga pada bagian tubuh dengan kontemplasi berdiri, 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 hingga pada bagian leher dan kepala dengan kontemplasi postur berdiri sebagai berdiri, 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 berdiri. Dari kepala lalu ke bawah pada bagian leher hingga tubuh dengan kontemplasi berdiri, 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 berdiri,
berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Hingga pada bagian kaki, berdiri, 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 berdiri. Hadirkan kehendak berjalan sebagai kehendak berjalan, kehendak berjalan. Dan mulailah melangkah dengan kaki kanan. Hadirkan perhatian pada kaki kanan. Ketika bergerak, hadirkan perhatian pada gerak kaki kanan, kesadaran mengamati gerak kaki kanan, dan kontemplasi sebagai kanan, 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 kanan. Ketika kiri sebagai kiri, kiri. Ketika kanan sebagai kanan, kanan, kanan. Dan berhenti pada ujung matras. Berhenti dan kontemplasi dengan postur berdiri sebagai berdiri, 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 berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Hadirkan kehendak berputar sebagai kehendak berputar, kehendak berputar. Mulailah berputar ke arah kiri dengan kontemplasi berputar, 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 berputar. Dan berhenti, lalu kontemplasi dengan postur berdiri sebagai berdiri, 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 berdiri. Hadirkan kehendak berjalan sebagai kehendak berjalan, kehendak berjalan. Dan mulailah berjalan dengan kaki kanan, melangkah sebagai kanan, kanan, kanan. Berhenti pada ujung matras dan kontemplasi berdiri, 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 berdiri. Hadirkan kehendak berputar sebagai kehendak berputar, kehendak berputar. Dan mulailah berputar ke arah kanan dengan kontemplasi berputar, berputar, berputar. Perhatian penuh hadir pada tubuh yang berputar sebagai berputar, 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 berputar. Berdiri, 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 berdiri.
Hadirkan kehendak berjalan, kehendak berjalan, kehendak berjalan, dan mulailah berjalan dengan kaki kanan melangkah sebagai kanan, kanan, kanan. Terus lakukan secara mandiri, berulang, hingga nanti saya beri instruksi untuk ke tahap berikutnya. Jika tubuh Anda cukup seimbang dan ringan, Anda fokuskan kontemplasi pada tiga bagian. Ketika kaki mengangkat, kontemplasi pada gerakan mengangkat sebagai angkat, angkat. Ketika kaki mendorong ke depan, kontemplasi pada gerakan mendorong sebagai dorong, dorong. Ketika kaki turun, Anda kontemplasi pada gerakan turun sebagai turun, turun, turun. Baik kaki kanan maupun kaki kiri, kontemplasi pada tiga bagian. Jika Anda sudah cukup stabil dalam berjalan dan berdiri, Anda kerahkan upaya pada tahap kedua.
Tetap menjaga perhatian penuh dan tahu jelas dengan segala aktivitas tubuh. Perlahan silakan kembali ke tempat duduk. Silakan duduk bersila dengan kaki sejajar depan belakang. Jadi kaki tidak bertumpang atau bersilang, nah jajar depan belakang. Gunakan kedua bokong sebagai tumpuan tubuh. Tubuh tegak dan rileks. Letakkan tangan kiri pada pangkuan kaki menghadap ke atas. Dan tangan kanan letakkan pada tangan kiri menghadap ke atas. Pandangan ke depan bawah. Perlahan pejamkan kedua mata Anda. Hadirkan perhatian penuh pada tubuh. Memahami postur tubuh sebagai duduk. Duduk, 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 duduk. Anda bisa mengalihkan perhatian penuh dari bawah ke atas dengan kontemplasi pada postur duduk sebagai duduk, 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 duduk. Kesadaran mengamati tubuh yang duduk sebagai duduk, duduk, duduk. Hadirkan perhatian penuh pada bagian-bagian tubuh dan sensasi-sensasi tubuh. Sentuhan pada matras sebagai sentuh. Tubuh tegak sebagai tubuh tegak. Tubuh rileks sebagai tubuh rileks. Hadirkan perhatian penuh pada gerak napas di tubuh. Hadirkan perhatian penuh pada gerak napas di tubuh. Sadari sensasi pada gerak napas di tubuh. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada gerak napas di tubuh. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan tubuh beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian kepala. Sadari sensasi yang muncul pada bagian kepala. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian kepala. Ketika napas keluar, menerima
melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian leher. Sadari sensasi yang muncul pada bagian leher. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian leher. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian bahu dan lengan kanan. Sadari sensasi yang muncul pada bagian bahu dan lengan kanan. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian bahu dan lengan kanan. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian bahu dan lengan kiri. Sadari sensasi yang muncul pada bagian bahu dan lengan kiri. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian bahu dan lengan kiri. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian dada hingga perut. Sadari sensasi yang muncul pada bagian dada hingga perut. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian dada hingga perut. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian punggung atas hingga bawah. Sadari sensasi yang muncul pada bagian punggung atas hingga bawah. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian punggung atas hingga bawah. Ketika napas keluar,
menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian kaki kanan. Sadari sensasi yang muncul pada bagian kaki kanan. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian kaki kanan. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada bagian kaki kiri. Sadari sensasi yang muncul pada bagian kaki kiri. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada bagian kaki kiri. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Hadirkan perhatian penuh pada gerak napas di tubuh. Sadari sensasi yang muncul pada gerak napas di tubuh. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada gerak napas di tubuh. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan area ini beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar. Sekarang, hadirkan perhatian penuh pada sentuhan gerak napas di bibir atas, di bawah hidung. Hadirkan perhatian penuh pada sentuhan gerak napas di bibir atas, di bawah hidung. Ketika napas masuk, tahu napas masuk sebagai napas masuk, masuk, masuk. Ketika napas keluar, tahu napas keluar sebagai napas keluar, keluar, keluar. Terus upayakan hadirkan perhatian penuh pada setiap napas masuk dan keluar. Kesadaran menyadari setiap napas masuk dan napas keluar. Jika kesadaran beralih pada objek-objek lain, maka pahami terlebih dahulu bahwa kesadaran hanyut sebagai hanyut, hanyut, dan kembalikan pada napas masuk dan keluar. Terus lakukan demikian secara berulang.
tetap menjaga perhatian penuh dan tahu jelas dengan segala aktivitas tubuh dan batin. Perlahan buka kedua mata Anda. Selesai. Oke, jadi itu cara kita melakukan meditasi Satipatthana. Ya. Jadi nanti Anda bisa lanjutkan di rumah. Mulailah dengan berjalan dan berdiri. Itu menjadi bagian penting. Jadi kalau berjalan Anda berdiri sudah tidak goyang, berjalan pun akan menjadi lebih stabil. Pada saat itu masukkan tahap kedua. Nanti lebih jauh akan masukkan tahap ketiga. Kalau sudah stabil, betul-betul stabil gerak tubuh kita, langkah kita dalam tahap kedua itu mengamati pun jelas, kesadaran mengamati gerakan ketika mengangkat, angkat, dorong, turun, ini jelas gitu dan stabil. Anda bisa masukkan tahap ketiga yaitu sentuh. Tahap keempat sampai pada tahap menekan. Ini gerakannya menjadi lebih pelan lagi, sangat pelan lagi. Kalau kesadaran kita tidak cukup tenang dan perhatian tidak cukup intens hadir, maka itu akan sangat susah sekali dilakukan. Dan apalagi mengamati proses itu, maka diperlukan sekali upaya yang kuat untuk menghadirkan perhatian sehingga kesadaran kita akan betul-betul fokus. Nah, tahapan ini menjadi penting karena ini tahapan dari yang kasar gitu ya, objek yang kasar ke objek yang lebih halus sampai ke objek napas itu jauh lebih halus gitu. Maka ada transisi ke tubuh dulu, napas di tubuh dimanapun dulu, baru kemudian arahkan ke satu titik pada bagian sentuhan gerak napas di bibir atas, di bawah hidung. Pada tahap itu ini sangat halus. Kalau tubuh tidak cukup rileks, kita akan keganggu sekali gitu kan. Maka perlu tubuh yang sangat rileks sekali di sini, perhatian yang sudah cukup kuat untuk hadir ke objek dan kesadaran yang betul-betul fokus. Pada saat mengamati napas, di tahap awal ini hanya cukup tahu saja bahwa napas masuk, napas keluar. Pengulangan ini penting ya. Pengulangan ini adalah untuk membawa perhatian kita agar hadir pada objek dan kesadaran kita fokus tidak kemana-mana. Sehingga pengulangan ini penting. Ketika dia masuk, kita lakukan aja pengulangan. Masuk, keluar. Nah, sehingga kesadaran akan fokus karena perhatian akan hadir di sana. Ketika nanti ini cukup jelas dalam waktu durasi tertentu, cukup jelas mengamati napas masuk dan keluar, kesadaran jelas menyadari adanya gerak napas masuk dan keluar, dan ini tubuh pun semakin ringan, semakin rileks, semakin kokoh tubuh duduk gitu, dan semakin fokus, tidak ada jedah di sana. Masukkan tahap kedua nanti. Tahap kedua itu adalah mengamati apakah napas itu panjang atau pendek. Ketika dia durasinya lebih lama, anggap saja panjang. Ketika dia durasinya tidak lama, anggap saja dia sebagai pendek. Baik masuk maupun keluar. Gitu. Baik masuk maupun keluar. Nanti di tahap ini tubuh akan semakin ringan, semakin rileks gitu. Dan kesadaran semakin fokus, perhatian semakin intens hadir. Sehingga napas semakin jelas. Sampai dia kemudian sentuhannya pun menjadi sangat lembut sekali, sangat lembut sentuhannya. Gerakannya pun bisa jelas diamati gitu, pelan bisa diamati. Di tahap-tahap seperti ini bisa masuk tahap ketiga. Nanti masukkan tahap ketiga, yaitu mengamati muncul, berlangsung dan lenyapnya napas. Sampai kemudian ini cukup jelas dan tubuh semakin rileks, semakin kesadaran semakin tenang, tubuh ringan begitu, perhatian penuh semakin intens,
kesadaran betul-betul fokus. Masukkan tahap keempat hanya pada napas saja, menenangkan. Jadi tenangkan, fokus napas, fokus kesadaran hanya pada napas saja, tidak yang lain, hanya tahu napas saja, berpegang diam di sana gitu. Nah, ini tahapan untuk bagaimana menenangkan kesadaran dengan napas dalam 4 tahap ini. Nah, Anda lakukan saja berulang nanti di rumah. Ada ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri karena waktunya juga memang sudah habis, hanya 1 jam. Jadi waktunya ya, demikian untuk workshop meditasi di siang hari ini. Mari kita akhiri dengan aspirasi dan pelimpahan jasa. Kita bangkitkan sukacita di dalam batin kita dan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita akhiri dengan aspirasi dan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan hancurnya kekotoran batin dan tercapainya nibbana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.